Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin, guru-guru kami yang semua kita mudah-mudahan dalam ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita patut untuk terus bersyukur akan nikmat kedamaian yang kita rasakan saat ini di Aceh. Khatib membaca berita dari Al Jazeera bahwa korban yang berjatuhan di Palestina yang syahid sampai hari kemarin 14 Agustus 2025, yang konflik bersenjata ini sudah dimulai pada tanggal 7 Oktober 2023 sampai kemarin, yang telah meninggal dunia dari kaum muslimin di Palestina 61.776 jiwa. 61.776 jiwa. Yang terluka sampai kemarin 154.906 jiwa. Kemudian ada juga data yang tercatat sebanyak 239 orang mati karena kelaparan. 106 dari yang mati kelaparan itu adalah anak-anak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di samping kita bersyukur kepada Allah, Allah memberikan nikmat kedamaian untuk kita di negeri kita yang tercinta ini. Kita juga patut untuk berdoa dan mendoakan kaum muslimin, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila kita melihat di dalam Al-Quran, ada lebih kurang 120 kali Allah menyebut kata salam, atau derivasi daripada kata salam itu Islam, Assalam, Silm, Udkhuluha bisalamin aminin. Ketika Allah memerintahkan orang-orang yang bertakwa, masuklah ke dalam syurga dengan damai dan sejahtera. Ada 120 kali dalam Al-Quran disebut kata yang bermakna damai. Bahkan Allah menyebut dirinya dengan As-Salam, yang artinya Allah adalah sumber kedamaian, Allah adalah sumber keselamatan. Sudah seharusnya hamba-hambanya terus untuk meraih kedamaian dan merawat kedamaian yang telah Allah anugerahkan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita juga senantiasa berselawat dan menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berhadir di tempat ini. Berkat hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bagaimana cara salat. Kita tahu bagaimana cara berpuasa, cara berhaji, cara berumrah. Itu karena ada kedatangan, kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jikalau engkau hendak menghitung nikmat Allah, engkau tidak dapat menghitungnya. Kata para ulama, nikmat Allah di sini adalah nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabatnya sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini 20 tahun yang lalu, yaitu 15 Agustus 2025, terjadi sebuah sejarah penting bagi rakyat Aceh, yaitu penandatanganan MOU Helsinki antara pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka. Dan sampai hari ini
itu sudah 20 tahun. Sudah 2 dekade rakyat Aceh merasakan kedamaian. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkan khatib pada kesempatan yang mulia ini menyampaikan selebaran atau edaran yang diberikan dari pemerintah Aceh kepada seluruh khatib untuk menyampaikan hal-hal mengenai perdamaian Aceh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita terus memperkuat tekad dan niat untuk menjaga perdamaian ini dengan tulus. Jangan biarkan provokasi, kepentingan sesaat dan ambisi pribadi menghancurkan apa yang telah kita bangun bersama. Jika ada perbedaan di antara kita, mari kita selesaikan dengan musyawarah, dialog, bukan dengan kekerasan dan kebencian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aceh adalah tanah yang sangat kita cintai ini tentunya telah mengalami masa-masa kelam dalam sejarahnya. Aceh mengalami konflik bersenjata selama hampir 30 tahun. Puluhan tahun konflik bersenjata telah merenggut nyawa, merusak rumah tangga, infrastruktur, menghancurkan ekonomi, serta meninggalkan luka sosial yang mendalam. Ketidakadilan, kemiskinan, dan ketimpangan menjadi bahan bakar konflik tersebut. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, melalui ikhtiar bersama, kita menyaksikan lahirnya perjanjian damai Helsinki pada tahun 2005 yang menjadi titik balik bagi rakyat Aceh untuk bangkit dan memperbaiki kehidupan. Setelah hampir 20 tahun perdamaian Aceh, Aceh mulai bangkit. Namun jika akar permasalahan tidak ditangani dengan serius, seperti ketimpangan ekonomi, korupsi, diskriminasi, ketidakadilan, dan kewenang-wenangan, benih-benih konflik bisa saja tumbuh kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingatlah bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja tanpa ada usaha apapun. Ia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita upayakan dan kita rawat secara bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Ayat ini memberikan perintah yang jelas kepada kita semuanya untuk terus menebar kedamaian, keamanan, bukan memecah belah, bukan memprovokasi. Inilah ajaran Islam yang sejati, Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat guru-guru kami yang dimuliakan Allah, selain perintah agama, ada beberapa alasan mengapa perdamaian itu perlu dijaga. Yang pertama adalah perdamaian dapat lebih menjamin masa depan generasi muda. Anak-anak Aceh berhak untuk tumbuh di lingkungan yang damai, bersekolah tanpa rasa takut, dan bercita-cita tanpa batas. Perang telah mencuri masa lalu sebahagian dari kita. Jangan sampai merampas masa depan mereka juga. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Bisa lemah dari segi pendidikannya, lemah dari segi ekonominya, yang mana mereka hendaklah
takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka berkata perkataan yang benar. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan adanya perdamaian itu akan menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan. Investasi dan pembangunan hanya bisa berjalan di wilayah yang damai. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perdamaian juga membuka ruang bagi rakyat Aceh untuk membangun identitas kolektif yang baru, positif dan kuat, membanggakan, bukan identitas yang terjebak dalam jurang trauma dan kekerasan. Yang keempat, perdamaian adalah prasyarat terjalinnya ukhuwah dan keutuhan bangsa, terutama ukhuwah Islamiyah. Apalagi Aceh adalah bagian penting dari Indonesia, baik secara sejarah budaya maupun geopolitik. Menjaga perdamaian di Aceh berarti juga menjaga keutuhan dan stabilitas nasional. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan bagi kita juga mencontohkan bagaimana membangun peradaban dengan dasar perdamaian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak boleh menzaliminya dan tidak pula boleh membiarkannya disakiti. Dan akhir daripada khutbah yang singkat ini, kita tutup dengan sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidaklah kalian akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai, saling berkasih sayang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum. Apakah kalian mau aku tunjukkan sebuah pekerjaan, sebuah hal yang apabila kalian mengerjakan hal tersebut kalian akan berkasih sayang? Rasulullah mengatakan, afshus salama bainakum, sebarkanlah salam kepada sesama kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan banyak inspirasi bagi kita untuk terus kita mensyukuri nikmat damai ini. Mudah-mudahan kita semuanya dengan kita bertakwa kepada Allah, kita menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah, kita meninggalkan seluruh larangan Allah, larangan Rasulullah. Allah menyebut untuk kita, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalam surga dalam keadaan damai dan sejahtera.